Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini kita akan coba memecahkan sebuah misteri yang jujur aja sering bikin bingung banyak orang tua dan guru. Kenapa ya keterlibatan orang tua itu sepertinya lenyap begitu saja saat anak-anak mereka masuk SMA? Pasti familiar banget kan dengan pertanyaan ini? Mungkin Anda pernah mengalaminya sendiri, entah sebagai orang tua, siswa, atau mungkin sebagai guru. Dulu waktu anak-anak masih SD, acara sekolah ramai banget ya. Begitu masuk gerbang SMA, kok jadi sepi ya? Dan ini tuh bukan cuma perasaan kita aja loh, datanya beneran ada. Oke, coba kita lihat lebih dalam ya. Penelitian salah satunya dari Corners dan Epstein tahun 1994 menunjukkan adanya penurunan yang sangat drastis dalam keterlibatan orang tua di sekolah seiring bertambahnya usia anak. Lihat aja grafik ini, perbedaannya mencolok banget. Nah, tapi pas kita mikir, oh, mungkin masalahnya simpel aja, orang tua dan remaja emang pengen jalan sendiri-sendiri. Ternyata datanya menunjukkan sesuatu yang sama sekali berbeda. Dan jujur ini cukup mengejutkan. Ternyata nih, meskipun kehadiran fisik orang tua di sekolah menurun, keinginan untuk tetap terhubung itu justru kuat banget. Dan ini berlaku buat semua pihak yang terlibat. Coba deh bayangin ini. Menurut data yang sama dari tahun 1994, 80% orang tua siswa SMA bilang kalau mereka ingin lebih terlibat. Jadi mereka bukan menghilang karena nggak peduli loh. Dan ini makin menarik lagi. Lebih dari separuh siswa SMA, ya para remajanya sendiri, sebenarnya pengen orang tua mereka lebih terlibat dengan urusan sekolah. Kaget kan? Dan puncaknya, lebih dari 90% guru setuju kalau keterlibatan orang tua di tingkat SMA itu penting banget. Mereka butuh itu untuk kesuksesan siswa. Jadi, ini bukan keinginan sepihak. Nah, ini dia kan inti masalahnya. Kalau semua orang mau hal yang sama, berarti ada yang salah dong. Apa sih yang kita semua lewatkan? Jawabannya, ternyata ada pada cara kita memahami apa itu keterlibatan. Oke, dan inilah momen aha dari pembahasan kita. Kunci buat mecahin teka-teki ini adalah dengan memahami perbedaan penting antara dua konsep, keterlibatan orang tua dan pelibatan orang tua. Yuk kita bedah bareng-bareng. Di sisi kiri ada keterlibatan. Ini tuh soal ikut serta dalam aktivitas di sekolah, datang ke rapat, jadi relawan, ikut penggalangan dana. Fokusnya itu mendukung sekolah. Nah, di kanan ada pelibatan. Ini soal terlibat aktif dalam proses belajar anak di rumah. Laporan dari Harris and Goodall tahun 2007 menjelaskan ini dengan sangat baik. Fokusnya pindah dari gedung sekolah ke meja belajar di rumah. Jadi, ini dia poin kuncinya. Penelitian itu jelas banget. Pelibatan, dukungan di rumah, itulah yang benar-benar jadi pendorong kuat buat naikin nilai dan prestasi siswa. Sementara keterlibatan, aktivitas di sekolah, ternyata dampaknya kecil banget atau bahkan hampir nggak ada. Dan kutipan dari Harris dan Goodall ini benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Kekuatan terbesar orang tua itu bukan ada di kehadiran mereka di auditorium sekolah, tapi pada dukungan yang mereka berikan di rumah. Pemahaman ini mengubah segalanya. Oke, jadi kalau pelibatan di rumah itu kuncinya, bentuknya kayak gimana sih dalam praktek sehari-hari? Apalagi kan kalau sama remaja yang kelihatannya nggak mau kita ikut campur. Yuk kita lihat datanya. Jadi, mitos kalau remaja itu pengen orang tua benar-benar menjauh itu salah besar. Lihat deh data dari studi Connors dan Epstein ini. Ternyata 88% siswa ngerasa oke-oke aja nunjukin hasil kerja mereka ke orang tua. Terus 81% juga terbuka buat minta ide soal proyek. Bahkan 79% siswa mau diajak diskusi soal isu terkini dan 77% nggak masalah dibantu belajar buat ujian. Artinya mereka terbuka buat dibantu, selama tujuannya mendukung pembelajaran mereka, bukan cuma mengawasi. Jadi, praktik spesifik apa aja di rumah yang terbukti berhasil? Nah, penelitian udah mengidentifikasi beberapa hal ini. Ini bukan soal ngajarin aljabar ke anak ya, tapi lebih ke menetapkan ekspektasi, ngobrolin gimana hari mereka di sekolah, dan bantu mereka merencanakan masa depan. Ini adalah hal-hal yang bisa dilakukan oleh setiap orang tua kok. Sekarang kita udah tahu apa yang berhasil. Pertanyaannya jadi gimana cara kita mewujudkannya? Nah, di sini sekolah dan orang tua punya peran yang sama-sama penting untuk membangun jembatan ini. Tentu, tantangannya itu nyata. Hambatan-hambatan ini mulai dari jadwal kerja yang super padat sampai mungkin pengalaman sekolah yang gak enak di masa lalu bisa bikin pelibatan ini terasa susah. Tapi, mengakui adanya tantangan ini adalah langkah pertama untuk mengatasinya.
Berdasarkan rekomendasi dari laporan Connors dan Epstein, sekolah bisa ambil langkah-langkah yang sangat konkret. Fokusnya bukan lagi soal gimana caranya bawa orang tua ke sekolah, tapi gimana caranya bawa tujuan sekolah ke dalam rumah. Ini tentang merancang komunikasi dan tugas yang secara aktif mengundang orang tua untuk terlibat dalam pembelajaran anak. Dan buat para orang tua di luar sana, ini dia poin utamanya. Jangan terlalu khawatir kalau Anda nggak bisa datang ke setiap rapat. Justru obrolan yang Anda lakukan dengan anak remaja Anda tentang hari mereka, mimpi mereka, tugas-tugas mereka, nah itulah yang benar-benar membuat perbedaan. Disitulah kekuatan Anda yang sesungguhnya. Jadi, mari kita tutup pembahasan kali ini dengan sebuah pemikiran. Cuma dengan mengubah satu pertanyaan sederhana ini, kita bisa mengubah total cara kita memandang hubungan antara rumah dan sekolah. Dan pada akhirnya, kita bisa membuka potensi sejati dari sebuah kemitraan yang kuat untuk mendukung setiap siswa. Terima kasih sudah menyimak.